Halo semuanya, perkenalkan saya Novianti Huta Barat dari kelompok 43 KKN UKDW 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial pembukuan menggunakan aplikasi buku kas. Tujuan dari video ini supaya teman-teman semuanya mengetahui aliran kas masuk dan aliran kas keluar teman-teman semuanya. Nah, langsung aja kita simak videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi buku kas yang ada di Play Store atau App Store kita. Setelah itu, kita klik install, kemudian kita tunggu sampai terinstall dengan sempurna. Kemudian, setelah terinstall dengan sempurna, kita klik ikon buka. Setelah itu, kita mengklik Ayo Mulai, kemudian kita memasukkan nomor HP kita. Nah, gunanya nomor HP ini untuk memverifikasi akun kita. Nanti mereka akan mengirim kode OTP melalui WhatsApp atau SMS. Setelah itu, kita akan diarahkan ke home, kemudian kita membuat tambah bisnis baru. Kemudian kita memasukkan nama bisnisnya, kemudian kita memilih modelnya bisnis atau pribadi. Di sini kita pilih pribadi karena di Karang Taruna ini tidak menjual persediaan. Kemudian kita ke transaksi dan tambah transaksi. Nah, di sini ada kolom pengeluaran dan pemasukan. Kita bisa masukkan sesuai kebutuhan kita. Contohnya, kita masukkan pemasukan sebesar 1 juta. Kemudian kita pilih kategorinya. Kalau tidak ada, kita ke tambah kategori, kemudian membuat kategori baru. Setelah kategori baru telah dibuat, kita masukkan keterangannya. Contohnya di sini terima dana awal dari bendahara sebelumnya. Setelah itu, kita bisa memasukkan tanggal transaksinya. Kemudian kita pilih metode pembayarannya. Bisa bank transfer atau tunai. Nah, kita pilih bank transfer, kemudian kita klik simpan transaksi. Nah, setelah transaksi tadi kita simpan, kita klik lagi tambah transaksi, kemudian kita masukkan di kolom pemasukan nominalnya sebesar 5.000. Kemudian kita pilih kategori, kemudian tambah kategori baru, yaitu iuran anggota. Kemudian kita simpan, dan setelah itu kita masukkan keterangannya, yaitu iuran Syahrul. Kemudian kita pilih tanggal transaksinya. Kemudian kita pilih metode pembayarannya, contohnya tunai. Kemudian kita klik simpan transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga. Kita klik tambah transaksi. Kemudian kita isi kolomnya pengeluaran. Nah, di sini kita bebas masukkannya, contohnya itu pengeluarannya 35.000. Kemudian kita pilih kategorinya, kalau tidak ada kita ke tambah kategori baru, kemudian memasukkan nama kategori yang ingin kita buat. Contohnya di sini konsumsi rapat. Kemudian kita klik simpan, kemudian kita tambahkan keterangannya. Contohnya di sini konsumsi rapat dengan duku. Kemudian kita pilih dia mau lunas atau belum lunas. Di sini kita pilih belum lunas atau dalam artian kita pilih utang. Kemudian kita masukkan tanggal transaksi, kemudian kita klik kita berutang kepada siapa. Contohnya di sini warung Pak Sidik. Kemudian kita simpan transaksi. Kita bisa melihat transaksi yang ketiga tadi di menu hutang. Kita ke menu hutang, kemudian kita akan melihat ada transaksi pada warung Pak Sidi yang belum dibayar sebesar 35.000. Nah, ini dia transaksi yang telah kita buat tadi. Untuk menghapus transaksi, terlebih dahulu kita pilih transaksi yang akan dihapus, kemudian kita klik ikon hapus di kanan atas atau bisa kita pilih hapus transaksi. Nah, ini dia transaksi tadi sudah terhapus.
Langkah awal dalam mengubah data transaksi yang pertama kita pilih dulu transaksi yang ingin kita ubah, kemudian kita klik ubah data atau ikon ubah di kanan atas, kemudian kita cari data yang ingin kita ubah. Contohnya di sini kita ingin mengubah pengeluaran dari 35.000 menjadi 70.000. Nah, jika ada data-data yang ingin diubah, kita ubah. Kemudian, jika tidak ada, kita pilih simpan transaksi. Jika kita ingin melunasi utang kita, contohnya di sini ada utang konsumsi rapat dengan Duku sebesar 70.000, kita bisa mengklik di kolom tandai lunas. Setelah itu akan muncul pop-up bar seperti ini, lalu kita klik simpan. Atau dengan cara lain kita bisa kembali ke menu utama, kemudian kita ke menu hutang. Kemudian kita klik transaksi warung Pak Sidi, kemudian di kolom tandai lunas kita klik. Setelah itu akan muncul seperti ini, kemudian kita klik lunaskan. Setelah transaksi disimpan, maka statusnya akan berubah menjadi lunas. Berikut transaksi akhirnya. Di sini kita bisa melihat pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhirnya. Setelah itu kita bisa mengurutkan transaksi terbaru hingga terlama. Kemudian jika kita ingin mendownload laporan laba ruginya, kita bisa mengklik ikon laporan, kemudian kita klik unduh. Kemudian kita bisa melihat laporan laba rugi dari periode ini. Jika pada saat mengunduh terdapat pop-up seperti ini, maka kita harus ke pengaturan, kemudian kita cari pengaturan lainnya, kemudian kita cari aplikasi, setelah itu kita cari aplikasi buku kas, kemudian pada izin kita aktifkan semua. Selain mengunduh, kita juga dapat membagikan laporan laba rugi secara langsung dengan cara klik laporan, kemudian pilih formatnya, kemudian klik bagikan dan pilih membagikan melalui apa, contohnya WhatsApp atau Bluetooth. Tutorial ini bisa dipakai untuk mencatat keperluan pribadi ataupun organisasi. Cukup sekian tutorial kita kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui grup WA ataupun menghubungi sosial media berikut. Terima kasih.